Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Saputra dengan NIM F5212103. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai IoT dan penerapannya di bidang industri. Baik, lanjut. Yang pertama di sini ada Internet of Things atau bisa disingkat IoT adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Dengan adanya IoT, seorang user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis. Jika membicarakan tentang IoT, konsep ini sepintas hampir sama atau hampir serupa dengan M2M atau machine to machine. Akan tetapi, sebenarnya pada konsep ini memiliki perbedaan dari skala dan lingkup penggunaannya. Internet of Things atau IoT telah membawa revolusi dalam berbagai sektor industri, mengubah cara kerja, meningkatkan efisiensi, dan memberikan solusi cerdas yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi di sini saya akan jelaskan atau mengenai penerapan sukses IoT dalam berbagai bidang industri. Nah, yang pertama di sini ada monitoring peralatan dan mesin. Perusahaan manufaktur menggunakan sensor IoT untuk memantau kondisi peralatan dan mesin di lantai pabrik. Sensor ini dapat memberikan informasi real time tentang kinerja mesin, suhu, tekanan, dan kausan bagian-bagian preventif secara lebih efisien, mengurangi waktu henti produksi dan mengoptimalkan operasionalnya. Ya baik, yang kedua di sini ada manajemen persediaan. IoT digunakan untuk memantau dan mengelola persediaan barang dalam rantai pasokan. Dengan menggunakan sensor IoT pada rak-rak barang, perusahaan dapat melacak persediaan secara real time. Ini membantu dalam mengoptimalkan inventaris, mengurangi kekurangan stok, dan meningkatkan efisiensi pengiriman. Nah, yang ketiga di sini ada sistem logistik cerdas. Perusahaan transportasi dan logistik menggunakan IoT untuk meningkatkan efisiensi dalam pengiriman dan manajemen armada. Sensor pada truk, kapal, atau kontainer dapat memberikan informasi tentang lokasi, kondisi lingkungan, dan status pengiriman. Dengan memanfaatkan data ini, perusahaan dapat mengoptimalkan rute pengiriman, menghindari kemacetan, dan memperkirakan waktu kedatangan dengan lebih akurat. Yang keempat, di sini ada pemantauan kualitas udara dan lingkungan. Industri yang peduli lingkungan menggunakan sensor IoT untuk memantau kualitas udara, air, dan lingkungan sekitar. Ini membantu dalam mendeteksi polusi dan memonitor dampak dari aktivitas industri. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber polusi, menindaklanjuti regulasi lingkungan, dan memperbaiki proses produksi agar lebih ramah lingkungan ke depannya. Nah, baik, yang terakhir di sini ada optimasi energi. IoT digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi di lingkungan industri. Sensor yang terhubung dengan sistem manajemen energi dapat memantau konsumsi energi dari peralatan dan fasilitas. Dengan menggunakan analisis data, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk mengurangi konsumsi energi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya operasional. Nah, lanjut. Yang terakhir yaitu di sini ada kesimpulan. Penerapan IoT atau Internet of Things dalam berbagai sektor industri telah membawa dampak positif yang signifikan. Dengan menggunakan sensor dan teknologi terkoneksi, perusahaan dapat memantau operasi mereka secara real time, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengoptimalkan manajemen rantai pasokan. Selain itu, mengurangi biaya operasional dan mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan inovasi yang didorong oleh IoT, industri dapat mencapai tingkat ketangguhan yang lebih tinggi, merespon perubahan pasar dengan lebih cepat, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global.
Oleh karena itu, penerapan IoT bukan hanya membuat peluang baru, tetapi juga menjadi suatu keharusan bagi perusahaan yang ingin tetap relevan dan berkelanjutan di era digital ini. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan mengenai penerapan IoT di bidang industri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.